Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang pemahaman Merdeka Mengajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Pada pemahaman tentang Merdeka Mengajar, kita harus mengetahui tentang 3 hal, yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Mengajar, saya mempelajari 5 modul antara lain 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita ulas satu persatu, mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengapa kita memilih sebagai pendidik? Tentu kita sendiri sebagai pendidik yang mengetahui mengapa kita harus menjadi seorang pendidik. Yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Ketiga, guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri karena guru adalah sebagai manusia merdeka. Keempat, mampu membawa murid-murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Yang kelima, guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Keenam, pendidik menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid. 7. Guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid. 7. Guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid. 8. Mendidik anak kita lanjutkan ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Apakah pengertiannya? Yang ke-1, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengertian yang kedua, pengajaran merupakan cara bagaimana menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Ketiga, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Sebagai seorang pendidik, bisa menuntun kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh murid demi mengembangkan budi pekerti, jasmani, pikiran yang dimiliki oleh murid. Kelima, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin pada anak. Yang keenam, setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Selanjutnya yang ketujuh, hilangkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. 8. Sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu dengan slogannya sebagai berikut: Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tut wuri handayani. Adapun penjelasannya adalah arti dari ing ngarsa sung tulodo adalah seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada murid kita sendiri. Ing matya mangun karso artinya, seorang guru haruslah membangkitkan atau memberikan semangat kepada murid-muridnya, tetapi bukan justru orang yang melemahkan semangatnya. Sedangkan tut wuri handayani artinya,
Seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya menjadi orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka, tumbuh kembang secara maksimal. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Slogan dari Ki Hajar Dewantara inilah sebagai esensi dari Merdeka Mengajar. Yang kesembilan, manusia yang merdeka yaitu manusia yang dapat memerintahkan dan menguasai dirinya sendiri. Dan yang kesepuluh, membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Menginjak ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun kodrat zaman. Kodrat keadaan itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa pengertian dari kodrat alam dan kodrat zaman? Mari kita ikuti pengertian berikut. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Misalnya, anak yang hidup di desa, dia akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. 3 asas ini yang dinamakan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon meliputi 1. Kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Menginjak modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi kita harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Pemahamannya adalah 1. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga dapat menimbulkan sebuah tenaga. Kedua, budi pekerti merupakan perpaduan cipta dari psikognitif, rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Ketiga, tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga, sedangkan pendidik di sekolah berperan dalam menanamkan budi pekerti kepada muridnya. Dalam mendidik murid harus ada komunikasi antara pendidik atau guru dan orang tua atau keluarga, sehingga dapat merumuskan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menggabungkan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Menginjak modul yang terakhir yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi dari pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Merdeka Belajar abad ke-21 menempatkan pendidik sebagai fasilitator untuk pendidikan dan murid sebagai subjek dari pendidikan. Sumber-sumber belajar bagi murid pada abad 21 sangatlah luas. Untuk itu, pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau menjadi individu yang aktif mencari sumber pembelajaran. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Maka dengan mendampingi murid-muridnya dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dari pemahaman kelima modul tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik pada kurikulum merdeka ini dapat menerapkan gagasan, ide atau pendapat, dan prinsip berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidik memfasilitasi murid agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid.